Teror terhadap kebebasan pers di Indonesia semakin terang-terangan. Kantor Tempo baru-baru ini menjadi sasaran intimidasi dengan menerima kiriman paket berisi kepala babi dan bangkai tikus. Ini bukan sekedar ancaman simbolik, melainkan pesan tegas bahwa ada pihak-pihak yang ingin membungkam suara kritis. Namun yang lebih mengkhawatirkan dari peristiwa ini bukan hanya aksi terornya, melainkan bagaimana pemerintah merespon melalui tim komunikasi kepresidenan di bawah kepemimpinan Hasan Nasbi, justru meremehkan persoalan serius ini. Alih-alih mengecam dan mendorong penegakan hukum yang tegas, Hasan Nasbi malah melontarkan pernyataan yang absurd dengan menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak saja. Pernyataan ini bukan hanya sensitif, tetapi juga mencerminkan arogansi kekuasaan yang semakin kehilangan empati terhadap kebebasan pers. Sebagai pejabat yang seharusnya mengelola komunikasi pemerintah dengan publik, respon Hasan justru menunjukkan betapa lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi jurnalis dari ancaman nyata. Teror terhadap Tempo bukan kasus pertama. Berbagai bentuk kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi dengan dalih pencemaran nama baik. Namun, ketika negara justru menunjukkan sikap abai dan cenderung permisif terhadap ancaman ini, maka pesan yang disampaikan sangat jelas. Pemerintah tidak benar-benar melindungi kebebasan pers, bahkan bisa jadi membiarkan upaya pembungkaman itu terjadi. Pemerintah yang tak lagi malu menindas. Dalam demokrasi yang sehat, kebebasan pers harus menjadi prioritas utama. Tanpa jurnalis yang bebas, informasi yang diterima publik akan dikuasai oleh kepentingan penguasa semata. Namun di bawah kepemimpinan saat ini, kebebasan pers justru semakin terkikis. Pihak yang seharusnya melindungi malah bersikap sinis, bahkan menganggap ancaman nyata terhadap jurnalis sebagai lelucon. Sikap seperti ini bukan hanya menunjukkan ketidakbecusan, tetapi juga pembiaran sistematis terhadap upaya pembungkaman suara kritis. Hasan Nasbi sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan seharusnya memahami bahwa pers bukanlah musuh negara, melainkan elemen fundamental dalam menjalankan proses demokrasi. Ketika teror terhadap media diperlakukan sebagai bahan candaan, itu berarti ada pesan tersirat bahwa pemerintah tidak akan benar-benar bergerak untuk melindungi mereka. Jika pola ini terus berlanjut, Indonesia akan semakin meluncur ke dalam autokrasi terselubung, di mana kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman yang harus dibungkam dengan cara apapun. Kita sudah melihat bagaimana jurnalis dikriminalisasi hanya untuk mengungkap kebenaran, bagaimana media diintimidasi agar tunduk pada kepentingan politik tertentu. Kini dengan sikap yang ditunjukkan Hasan Nasbi, kita melihat betapa kebebasan pers tidak lagi menjadi prioritas pemerintah. Saatnya bersikap tegas. Karena kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dipertahankan. Presiden Prabowo harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap jurnalis yang menghadapi ancaman, bukan malah menyepelekan atau menganggap remeh. Jika penguasa membiarkan teror seperti ini terus terjadi tanpa tindakan tegas, maka mereka sama saja dengan para pelaku intimidasi itu sendiri. Masyarakat juga harus bersuara. Jika kita diam, maka pembungkaman terhadap pers
akan menjadi hal yang lumrah. Jika kita tidak bersikap, maka kebebasan berpendapat hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Jangan biarkan sikap semacam ini menjadi standar baru dalam pemerintahan.